Mongolia, negara yang terkurung daratan di Asia Timur, terjepit di antara Cina di selatan dan Rusia di utara. Ini adalah negara berdaulat yang paling jarang penduduknya di dunia. Tanah subur hampir tidak ada di Mongolia, tetapi ada hamparan padang rumput, pegunungan, dan gurun yang luas. Negara ini juga mengalami kondisi cuaca yang keras. Namun orang Mongolia telah berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam Mongolia yang mentah. Jumlah pengunjung ke Mongolia dari luar negeri rendah, tetapi mereka yang berkunjung kembali dengan banyak kenangan yang menyenangkan. Lanskap Mongolia, budaya, dan cara hidup mempesona mereka. Berikut adalah beberapa fakta paling menarik yang terkait dengan Mongolia dikutip dari beberapa sumber. Mongolia berada di Asia Timur dan letaknya berbatasan langsung dengan Rusia dan Tiongkok. Luas wilayahnya sekitar 1.564.116 km persegi. Meski mempunyai luas wilayah yang terbilang tidak kecil, tercatat hanya 2,04 orang yang menempati setiap kilometer persegi daratan Mongolia ini. Penyebab sepinya jumlah penduduk di sini karena mereka kesulitan dalam menempati tanahnya karena perbatasan Rusia serta Tiongkok. Saking sepi hewan ternak milik penduduk sekitar justru jumlahnya melebihi penduduk aslinya. Dikarenakan Mongolia termasuk negara yang terkurung, jumlah penduduknya berdasarkan data 2020 hanya 3,2 juta jiwa. Mongolia memiliki ibu kota terdingin di dunia. Ulaanbaatar adalah ibu kota Mongolia. Itu terletak di bagian utara tengah negara itu pada 1.300 meter di atas permukaan laut di sebuah lembah yang dibentuk oleh Sungai Tuul. Hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di dalam dan sekitar kota ini. Ini juga merupakan ibu kota terdingin di dunia. Suhu rata-rata tahunan Ulaanbaatar adalah sekitar minus 1,3 derajat Celcius. Musim panas di sini pendek dan hangat, sementara musim dingin sangat kering dan sangat dingin. Suhu di bulan Januari bisa turun hingga 36 hingga 40 Celcius. Etnis Mongolia. Peninggalan arkeologi yang berasal dari awal prasejarah telah menarik perhatian para sarjana Mongolia dan asing. Disebutkan bangsa Mongol terbilang homogen secara etnis. Di Mongolia, orang Mongol Khalkh atau Khalkha merupakan sekitar 4/5 populasi. Kelompok Mongolia lainnya termasuk Derv, Buryat, Bayad, dan dari Ganga menyumbang hampir setengah dari sisa populasi. Sebagian besar sisanya terdiri dari orang-orang berbahasa Turki, terutama orang Kazakh. Beberapa lainnya adalah orang Tufan dan orang Tsaatan yang sebagian besar tinggal di bagian barat negara itu. Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar adalah ibu kota negara Mongolia. Discover Mongolia melaporkan setidaknya ada 1,3 juta orang yang tinggal di Ulaanbaatar dari total keseluruhan warga negara Mongolia yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Kota ini tergolong unik karena mengusung dua aspek, yaitu kehidupan modern dan nomaden yang menjadi ciri khas Mongolia. Meskipun menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, hingga pariwisata, tetapi Ulaanbaatar bukanlah tempat yang sehat untuk dihuni. Dilansir UNICEF, tingkat polusi udara di kota ini sangat tinggi. Sumber utamanya dari pembakaran batu bara selama musim dingin. Mongolia memiliki penduduk yang menjalani kehidupannya dengan berpindah-pindah tempat alias nomaden. Salah satu hal menarik tentang bangsa Mongolia adalah gaya hidup nomaden yang dijalani selama bertahun-tahun. Discover Mongolia melaporkan bahwa penduduk setempat bisa melakukan kegiatan nomaden dengan berpindah tempat 2-4 kali dalam setahun. Kehidupan nomaden tersebut jelas tampak pada orang-orang Mongolia yang hidup dari menggembalakan ternak. Ketika ternak telah menghabiskan makanan di satu wilayah, maka ternak akan mulai berpindah ke tempat baru yang punya persediaan pangan melimpah. Naluri hewan ternak ini tidak pernah keliru, sehingga para penggembala akan mengikuti kemana mereka pergi. Mongolia merupakan salah satu negara yang wilayahnya dikelilingi oleh negara lain. Kondisi geografis tersebut menciptakan keunikan dari segi gaya hidup, budaya, dan berbagai hal menarik lainnya. Gurun terbesar kedua di Asia terletak di Mongolia. Gurun seringkali identik dengan negara-negara beriklim panas seperti daratan Afrika ataupun Timur Tengah, namun ternyata tidaklah demikian.
Nyatanya keberadaan gurun juga bisa ditemukan di kawasan Mongolia yang berhasil menjadi gurun terbesar kedua di dunia. Dilansir View Mongolia Travel, gurun Gobi ternyata meliputi bagian selatan Mongolia, bagian utara dan barat Laut Tiongkok. Kawasan gurun Gobi juga sangatlah luas, yaitu mencakup hampir 1,3 juta kilometer persegi dan menjadikannya sebagai gurun terbesar kedua di Asia, serta gurun terbesar kelima di dunia. Gurun Gobi juga memiliki ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. 36% penduduk Mongolia berusia di bawah 18 tahun. Agama utama Mongolia adalah Lamaisme atau sekte kuning Buddha Tibet. Agama ini berasal dari Tibet sekitar abad ke-7. Penguasa Mongolia Altan Khan memperkenalkan Lamaisme kepada rakyat Mongolia pada abad ke-16, dan dia juga orang pertama yang memberi gelar Dalai Lama kepada pemimpin agama Tibet. Kebebasan beragama dan beribadah adalah kunci pokok kehidupan orang-orang Mongol. Sebagian orang Mongolia memuja langit biru. Mereka menganggap langit sebagai ayahnya dan bumi sebagai ibunya. Karena peradabannya bergantung pada kekuatan alam, maka mereka memuja beragam elemen alam. Dalam pepatah Mongolia kuno dinyatakan Mongolia tanpa kuda bagaikan burung tanpa sayap. Kuda memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari orang Mongol. Kuda melambangkan budaya negara dan dikatakan bahwa orang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Populasi kuda Mongolia melebihi populasi manusianya. Lebih dari 2 juta kuda ditemukan di sini. Kuda-kuda dilepaskan dan hidup di luar ruangan di mana mereka menemukan makanan mereka. Beberapa hewan dibunuh untuk diambil dagingnya. Namun, penggunaan kuda yang paling penting adalah untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Pacuan kuda juga merupakan olahraga populer di Mongolia. Mongolia terkenal dengan Festival Naadam. Mongolia menyelenggarakan acara olahraga tahunan yang disebut Festival Naadam. Ini secara lokal dikenal sebagai 3 permainan pria. Ini adalah panahan pacuan kuda dan gulat Mongolia. Meskipun secara tradisional hanya pria yang berpartisipasi dalam permainan ini, saat ini wanita juga ikut serta dalam pacuan kuda dan memanah. Festival Naadam diadakan di seluruh negeri pada pertengahan musim panas. Kerajaan Mongol yang kuat didirikan oleh Genghis Khan Kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Itu menjadi kerajaan bersebelahan terbesar di dunia setelah kematiannya. Dia menyatukan berbagai suku nomaden di Asia Timur Laut di bawah satu kerajaan dan kemudian menyerbu dan menaklukkan tanah tetangga. Segera hampir sebagian besar Eurasia berada di bawah kendali Kekaisaran Mongol. Kampanye perang yang dipimpin oleh Genghis Khan ini juga dikenal karena sifatnya yang brutal. Pembantaian ratusan hingga ribuan warga sipil tak berdosa mengikuti dimanapun tentara Mongol masuk. Dengan demikian, Genghis Khan sering dikenang sebagai salah satu penguasa paling brutal dan genosida di dunia. Taktik perang yang menakutkan. Bangsa Mongol terkenal sebagai ahli taktik pertempuran yang efektif dan menakutkan. Pejuang Mongol mengasah keterampilan mereka dengan pengalaman bertarung. Bahkan para komandan terkenal seperti Alexander the Great dan Hannibal Barca baru terlihat lebih mengesankan saat dibandingkan dengan jenderal Mongol yang paling rendah. Bangsa Mongol sangat mengandalkan taktik kejutan. Pura-pura menarik pasukan, serangan mendadak, perang psikologis, bahkan penyanderaan dengan memakai perisai manusia adalah gerakan klasik bangsa Mongol. Mereka suka memulai pertarungan dengan menghujani musuh dengan panah-panah yang menembus baju besi, diikuti dengan serangan kavaleri yang brutal. Seringkali musuh akan terpikat ke arah pemanah tersembunyi milik pasukan Mongol yang berpura-pura melarikan diri. Ketika menyerang target besar seperti kota-kota besar, mereka suka maju di medan yang sangat luas dan menggunakan sistem YAM untuk berkomunikasi. Mereka juga ahli dalam taktik pengepungan dan akan memberikan serangan brutal kepada orang-orang yang tidak tunduk pada mereka. Kombinasi taktis ini membuat mereka sebagai kekuatan tempur terbaik di zamannya. Macan tutul salju adalah binatang asli Mongolia dan sepertiga populasinya hidup di sana. Macan tutul salju tidak bisa meraung atau mengaum. Kebiasaan unik orang Mongolia.
Menunjuk-nunjuk atau mengacungkan jari dan berbicara dengan suara keras dianggap tidak sopan dalam budaya Mongolia. Berdiri atau berbicara di ambang pintu menurut orang Mongolia adalah perbuatan tabu. Begitu juga dengan menyalakan rokok dengan lilin. Keramahan berperan penting dalam budaya Mongolia. Para tamu biasanya disuguhi semangkuk. Menolak minum dianggap tidak sopan. Meski homoseks di Mongolia itu tidak ilegal, tetapi mayoritas penduduk merasa risih dan tidak enak. Orang Mongolia sangat mencintai anak. Rata-rata penduduk Mongolia mempunyai 4 anak. Ibu yang mempunyai 5 orang anak akan dianugerahi sebagai ibu yang terhormat. Pendidikan di Mongolia. Sistem pendidikan Mongolia terdiri dari pembibitan TK, SD, SMP, dan penelitian universitas. Tingkat melek huruf Mongolia adalah 98,4%. Ketika berbicara tentang universitas, percayalah Mongolia jauh dari setara dibandingkan dengan negara lain. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian tentang negara Mongolia ini? Mungkin itu sedikit informasi dari kami. Sebelumnya terima kasih sudah menonton channel kami. Sekian dulu ulasan terbaru dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.